Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan untuk kalian semua. Baik, bertemu lagi di mata pelajaran IPS ya. Untuk hari ini masuk ke pertemuan yang kedua. Nah, di pertemuan kedua ini nanti kalian semua akan belajar tentang kondisi geografis di negara-negara ASEAN. Harus siap ya. Dan Bapak mohon kalian menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Masuk ke materi, sebenarnya apa sih arti dari kondisi geografis di suatu wilayah? Ada yang tahu? Kondisi geografis bisa dikatakan sebagai suatu kondisi atau keadaan dalam suatu wilayah yang dilihat dari keadaannya berkaitan dengan aspek geografis. Aspek geografis itu meliputi letak, lokasi, luas, relief, iklim, dan lain-lain. Nah, di antara 10 negara ASEAN ini mempunyai letak geografis atau kondisi geografis yang berbeda-beda. Mari kita bahas satu persatu. Nah, sebelum masuk ke beberapa negara-negara ASEAN itu, kalian semua harus tahu di gambar ini dikatakan letak astronomis Asia Tenggara terletak pada 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian luas negara ASEAN sekitar 4.494.810,3 km persegi. Nah, di gambar yang ini kalian juga dapat menyimak letak geografis dari negara ASEAN. Coba disimak baik-baik. Di sini ada tanda menyilang. Itu artinya bahwa secara geografis kawasan ASEAN ini terletak di antara dua benua dan dua samudra. Apa saja? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian benuanya ada benua Asia dan benua Australia. Baik, dilanjutkan. Di sini dikatakan bahwa secara geografis wilayah alam negara ASEAN itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut wilayah daratan, ada yang disebut dengan wilayah kepulauan. Negara-negara yang termasuk ke wilayah daratan itu ada Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam. Kenapa 5 negara tersebut termasuk ke dalam wilayah daratan? Karena negara tersebut dicirikan dengan banyaknya lembah yang terbentuk dari endapan aluvial. Sedangkan negara yang termasuk wilayah kepulauan ada Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kenapa 5 negara tersebut masuk ke dalam wilayah kepulauan? Karena dicirikan dengan adanya lingkungan laut dan pulau. Maka secara garis besarnya terbagi menjadi dua, ada daratan dan kepulauan. Masuk ke negara yang pertama, yakni negara Indonesia. Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dengan kepulauan terbesar di dunia yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Dan posisi Indonesia itu ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Dan berada di antara benua Asia dan Australia. Kemudian Indonesia juga memiliki 17.504 pulau besar dan kecil. Tetapi sekitar 6.000 diantaranya tidak berpenghuni. Sehingga membuat cuaca daerah ini menjadi tropis karena menyebar
di sekitaran garis khatulistiwa. Luas daratan Indonesia sekitar 1.922.570 km persegi, sedangkan perairannya 3.257.483 km persegi. Negara yang kedua yakni negara Malaysia. Malaysia adalah negara yang berpenduduk terbanyak ke-43 dan menjadi negara dengan daratan terluas ke-66 di dunia. Jumlah penduduknya sekitar 27 juta dan luas wilayahnya melebihi 320.000 km persegi. Wilayah Malaysia terdiri dari 2 kawasan utama, tetapi terpisah oleh Laut Cina Selatan, yakni Malaysia Barat di Semenanjung Malaka dan Malaysia Timur di Pulau Kalimantan. Nah, dilihat dari petanya juga sudah terbagi menjadi 2. Kita lanjutkan ke negara yang ketiga. Ada negara Singapura. Berdasarkan letak geografis ASEAN, Singapura merupakan negara terkecil di Asia Tenggara. Negara ini terdiri dari 63 pulau, termasuk daratan Singapura. Ada 4 pulau terbesar di Singapura. Ada Pulau Lurong, Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Luas wilayah Singapura hampir sama dengan wilayah kota Jakarta. Kalau Jakarta 664 km persegi, sedangkan Singapura hanya 704 km persegi. Masuk ke negara yang keempat yakni negara Thailand. Berdasarkan letak geografis ASEAN, Thailand ini merupakan negara yang memiliki topografi berupa permukaan tanah. Kenapa? Karena di sebelah utara terdapat deretan pegunungan. Di sebelah timur terdiri dari hamparan Khorat. Di sebelah selatan terdapat tanah genting kera yang melebar sampai ke Semenanjung Melayu. Wilayah tengahnya didominasi oleh lembah Sungai Chao Phraya yang hampir seluruhnya datar dan mengalir ke Teluk Thailand. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah berada di daerah aliran Sungai Chao Phraya yang tadi. Masuk ke negara yang kelima, yakni negara Filipina. Nah, letak geografisnya, Filipina merupakan negara kepulauan, sama seperti Indonesia. Negara ini terdiri dari 7.107 pulau, dengan luas datarannya 343.448 km persegi. Pulau terbesar yang berada di Filipina itu ada Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Filipina memiliki garis pantai sepanjang 36.289 km persegi yang menjadikannya sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kelima di dunia. Begitupun sama dengan Indonesia, Filipina memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif karena dilalui oleh deretan pegunungan Sirkum Pasifik. Baik anak-anakku, itu saja yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua mata pelajaran IPS. Untuk sisa negaranya, karena ada 5 negara lagi, itu kalian semua bisa membacanya di materi ajar yang akan Bapak berikan buat kalian. Dan untuk LKS-nya jangan lupa dikerjakan ya, karena nanti guru-guru akan menilai semua pekerjaan atau tugas yang kalian kerjakan. Baik, terima kasih. Kita akan bertemu di pertemuan yang ketiga minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.